Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Saya sampai di halaman 58 dulu ya. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Ya, diawali dari dua bait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila lan didawuhake, kalau di bahasa Indonesia didawuhake itu dikatakan ya, waqila dan dikatakan ya, fala ta'jal moko ojo kesusu sira bi amrika kelawan perkara ira, wastadim lan ngelanggengake sira hu ing amri ing perkara ira. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan waqila dan dikatakan wala ta'jal maka jangan keburu-buru kamu bi amrika dengan urusanmu, wastadim maka kontinulah ya, maka istiqomalah, sama saja langgeng itu istiqomah. Wastadim maka istiqomahlah kamu hu pada urusanmu. Artinya ya nopo, kita semua ini jangan kesusu-susu, ojo kesusu-susu di dalam menghadapi sesuatu perkara, terutama perkara tentang mengaji ilmu agama. Ojo kususu pindang pinter ya, jangan. Fama sholla moko ora bisa ngelosake, ngeluruskan itu meluruskan. Fama sholla moko ora bisa ngelosake asoka ing teken ira kamustadime hale umpamane wong kang ngelanggengake. Sampai diibaratkan di sini kita ini ibarat punya tongkat. Tongkat itu bengkok ya. Tongkat itu bengkok. Kalau sudah kayu tua diluruskan itu wangele setengah mati ya. Apalagi tongkatnya dari besi, pasti wangel untuk meluruskan. Tapi kalau yang meluruskan ini terus ganti setiap hari diluruskan dengan cara yang maksimal, suwe-suwe tongkat itu ya jadi lurus. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kalau dilakukan dengan cara sabar, ojo kesusu, ajak terus menerus, istiqomah, lama-lama menjadi bisa. Sampai diibaratkan kita punya tongkat. Sekarang kamu tahu besi ya? Besi itu senajan gedene apa bengkong, apakah bisa diluruskan? Bisa, asalkan dilaksanakan dengan istiqomah, telaten, apa wale alat lengkap paling gampang ya. Alat lengkap oleh orang ngaji apa? Kitabe ono ya, gurune ono, terus sregep ngajine. Mari ngaji sregep oleh oma sinau, sregep oleh ngerungokno. Wae ngaji perhatikan apa yang diterangkan guru. Tidak ada kata tidak bisa. Semuanya itu akan diperoleh akibat akibat ketenangan, akibat kesregepan kita di dalam melaksanakan apapun perkara yang kita lakukan, terutama kalau belajar ilmu agama. Bila dikatakan, didawuhake, pola berkata, pada di situ dawuh ya, pola dawuh sopo Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah li Abi Yusufa marang Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, mugi paring rahmat sapa Allah ta'ala. Nah ini yang tadi malam kita kaji bersama tentang nahwu. Rohimahuma, huma itu apa? Siapa yang ingat tadi malam?
Hah? Domir yang artinya apa? Laki-laki, dua laki-laki. Berarti rahimahumallahu, mudah-mudahan beri rahmat Allah kepada kedua orang laki-laki. Siapa di situ yang dimaksud dua orang laki-laki? Ayo. Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Makanya di sini rohimahuma. Kalau orang satu rohimahu. Ya, itu domir. Domir itu apa? Ayo, kata ganti. Nah, kata ganti nama. Siapa yang diganti di situ? Siapa yang diganti di situ? Abu Hanifah dan Abi Yusuf, diganti dengan huma, ya. Makanya huwa, huma, hum, ya. Kalau orang tiga, Abi Yusuf, Abu Hanifah, Abu Yusuf atau Syafi'i, di atas tiga, hum. Tiga itu sudah hum. Rohimahumullah. Berhubung ini orang dua, rohimahumallah. Kalau orang satu, rohimahullah. Itu, jadi huma ini adalah isim domir, kata ganti nama. Siapa yang diganti? Berhubung huma dua orang. Siapa dua orang? Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kunta ono siro balitan iku dedel. Apa dedel itu? Dedel itu goblok, ya. Dedel itu goblok, bodoh itu dedel, ya. Alias nggak tahu, jahil itu dedel. Angel, wangkot itu dedel. Kunta ono siro balitan iku dedel, akhrajatka ngetokake ing siro al muwadzabatu opo ajek fit darsi ing dalem deres. Jadi Imam Abu Hanifah berkata, Abu Hanifah ngendikan, kita ini awalnya bodoh kabeh, nggak tahu apa-apa. Terus berhubung awak dewe niki sregep belajar, sregep ngaji, fidarsi ing dalam pelajaran, moko kula panjenengan niki dadi wong pinter. Awalnya bodoh kabeh, mulai teko bayi lho apa tolat-tole karo ya. Tolat-tole. Akhirnya roh hadidik soalnya apa latihan roh iko dikandani kait ngomong ayah itu ayah nak ayah Yesus iso ayah marunu suwe titik iso mama ibu hadidik pinter karena apa belajar terus belajari setiap hari. Wa iyyaka lan wedya sira wal kasala ing arasa-rasen. Sekarang saya tanya, wa iyyaka itu apa? Fi'il apa isim apa huruf? Ayo. Itu fi'il ya. Kalau fi'il apa? Dilihat artinya, itu artinya wedya sira, takutlah kamu. Berarti fi'il takutlah kamu. Ayo. Ini perintah. Takutlah kamu. Fi'il itu ada 3. Fi'il apa? Lek perintah itu apa? Fi'il amar, karena artinya sudah mengandung perintah. Wa iyyaka, takutlah kamu. Berarti bahasa Jawa wedya sira. Ya. Wal kasala ing arasa-rasen. Jadi kalian semua ini harus takut dengan perbuatan malas. Hindarilah perbuatan malas. Maksudnya begitu. Fa innahu moko setuhune kasal. Kasal itu malas, ya. Fa innahu moko setuhune arasa-rasen iku sukmun Allah. Apa itu Allah?
jelek. Sukmun itu Allah, wa afatun lan poncoboyo. Apa poncoboyo? Bahaya azimatun kang gede. Jadi kalian ini harus menghindar dari sifat-sifat malas. Kudu rajin, kudu sregep. Gak usah tolak-toleh kalau kamu itu ingin jadi orang yang berhasil. Gak usah tolak-toleh. Wayang ngaji, budal ngaji. Dolennya dulino, tapi dikasih waktu ya. Ono waktu ini dolen, ono waktu ini ngaji, ono waktu ini sekolah. Harus disiplin. Harus disiplin temenan. Lek gak disiplin gak jadi wong besok. Usume koncane pinter terbang ono ke langit, sik ono ke dur genteng gak iso apa-apa. Jadi kalian semua harus menghindar dari penyakit kasal ini. Kasal itu kaslan itu malas. Karena kaslan itu malas itu adalah sukmun, jelek, perbuatan yang jelek, wa afatun dan perbuatan yang celah dan celaka. Didengar kalau ngaji itu, nggak usah tolong-tolong ke sana kemari, hidup kita pe. Kalau nggak mau hidup, saya yang mendengarkan, kamu yang ngajar ya. Fa innahu moko setuhune arasa-arasen iku syukmun Allah wa afatun lan pencobaya azimatun kang gedhe. Qala dawuh sapa asy-syaikhu syekh guru Abu Nasrin, jenenge sapa? Abu Nasrin As-Saffari, yaitu Abu Nasrin As-Saffari Al-Ansori kang bangsa Ansori. Rahimahu, nah ini baru ini orang satu berarti rahimahullah. Walaupun yang disebut cuman Abu Nasrin ya. Kalau dua ya dari rahimahuma. Kalau banyak tiga ke atas itu rahimahum. Bagaimana perkataan Abu Nasr? Ya nafsi dua kali. He awak ingsun la turhi ojo kendu siro anil amali saking perbuatan kang apik ya. Abu Nasr ini sampai berpesan kepada dirinya sendiri, wahai Abu Nasr nang awake dhewe, hei Nasr, ojo kendo lek ngajiku, ojo kendo lek belajar-iku, ojo males dari perbuatan-perbuatan sing diperintah nang Gusti Allah. Wawane tentang golek ilmu, ojo kendo fil birri ing dalam kebagusan, wal adil lan tumindak adil, wal ihsan lan gawe bagus, fi mahalin ing dalam sertane alon-alon ya. Ojo kendo oleh nglakoni api, ojo kendo oleh gawe keadilan lan nglakoni keapian. Tur lek nglakoni api iku kudu alon-alon, maksudnya begitu. Kudu alon-alon santai, nggak perlu kususu kepundang pinter koyo kiai sopo, kiai guru sopo. Pinter itu kate bakal teko kamu dari awal itu tidak ada sifat males, sregep oleh belajar, niat semangat, itu baru nanti akan jadi orang yang pinter. Fakullu bi amalin moko utawi saben-saben wong kang anduweni amal. Jadi setiap orang yang punya amal fil khairi ing dalam kebagusan iku muhtabitun iku dikepingini. Setiap orang ya, setiap orang yang mempunyai amal dalam kebagusan, semua itu kepingin, semuanya itu nggak ada orang yang kepingin amal bagus itu, nggak ada, semuanya itu kepingin. Tapi rata-rata itu orang itu malas untuk berbuat kebagusan. Kalau mampu berbuat kebagusan, jangan tergesa-gesa kepingin jadi wapi langsung jadi ada nih kayak di swarga ting jadi enak, nggak bisa. Kita ini hidup di dunia harus usaha dulu yang maksimal. Wa fi bala'in lan iku ing dalem blai wa syukmin lan Allah kulli dzi kasalin utawi saben-saben wong kang anduweni arasa-rasen ya. Setiap perbuatan arasa-rasen itu bakal menemukan cilaka di akhir umurnya nanti dan menjadi orang yang celah
Karena apa? Rasa-rasen pada saat usahanya rasa-rasen, kaslan. Nah, kalau kaslan itu penyakit yang sangat bahaya bagi kita semua. Kandani gak nurut, ya wis, besok-besok ya ro dhewe dadine ya. Sekarang saya tanya, wafi balain, ya, fi itu apa? Yo, fi itu apa? Kalimat isim fi'il huruf. Hah? Huruf. Kalau huruf apa? Huruf jar. Balain jadi apa? Ayo, jawab balain jadi apa? Isim. Kok bisa menyatakan isim? Ada huruf jarnya atau ada tanwinnya. Kenapa itu kok dibaca balain, kok gak balai, kok gak balaa, kok gak balau? Hah? Karena gak ada alif lam. Ya, ingat-ingat karena gak ada alif lam. Kalau wafil bala itu baru balai, bukan in. Ya, soalnya ada alif lam. Syukmin juga demikian. Syukmin itu sama dengan yang balain. Wa fi balain lan iku ing dalem blai, wa syukmin lan ala kulli kasalin utawi saben-saben wong kang duweni aras-arasen. Dadi oleh wong duwe aras-arasen, sifat males, sifat wegah, itu nantinya akan menjadi orang yang tercela dalam suatu apapun dalam melaksanakan kemalasan itu tadi. Qala al-musannifu dawuh sapa al-musannifu kiai musannif. Kalau ada namanya kiai musannif itu adalah kiai yang mengarang kitab ini, itu namanya kiai musannif ya. Musannif itu artinya pengarang. Qala al-musannifu dawuh sapa kiai musannif. Wa qadit tafaqalan temen-temen wis nyocoki li kadue ingsun fi hadzal makna ing dalam ikilah makna apa syi'run syair. Jadi yang mengarang kitab ini menyatakan syair yang telah ditulis di atas itu sangat cocok bagi pribadi Kiai musannif sendiri. Dan malah diteruskan lagi, da'i nafsit takasulawat tawani wa illa fadbuti fi bil hawani falam ara lil kusalal hazza yukhwa siwa nadamin wa irmanil amani kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasabi iyyaka an kasalin fil bahthi an syubai ma qad alimta wa ma qad syukka min kasali. Ini syairnya Yai Musannif yang mengarang kitab ini. Da'ini galo sira nafsi he awa ingsun at-takasulu ing aras-arasen wattawani lan ngendeh ku wegah sengko nyengko ya. Jadi Yai Musannif itu berpesan kepada dirinya sendiri, he awakku ya, he awakku aras-arasen ojo aras-arasen wattawani lan wegah wa illa fadbuti lan lamun ora ninggal sira lan lamun ora ninggal ingsun fadbuti moko netepono sira ingsun fi dzil hawani ing dalem wong kang anduweni kahinaan. Awak ingsun pesen awake dhewe, awak ingsun sing ana ndek sifat aras-arasen wattawani lan ing duwe sifat wegah. Dieling-eling lamun sira ora ninggal aras-arasen, ora ninggal wegah fi dzil hawani ing dalem wong kang anduweni kahinaan. Lek kowe kabeh iki gak iso ninggal aras-arasen lan wegah, bakal manggon ana ndek makom hina besok. Kenapa? Hanya karena aras-arasen pada saat kita itu mencari ilmu. Makanya kita harus sregep.
falam aro moko ora ningali ingsun lil kasali marang pira-pira wong kang aras-arasen al hadza ing panduman yuhza kang den bagiani apa sifat. Tidak akan memperoleh bagi orang yang aras-arasen, yang malas-malasan, tidak akan dapat yaitu bagian-bagian tentang apa yang telah dicarinya. Tujuan golek ilmu kepingin dadi wong pinter, tapi aras-arasen wae ngaji wegah, jangan diharap mendapatkan bagian ilmu yang menjadi tujuan itu tadi. Siwana damin sakliyane getun wa khirmanil amani lan kalingan pira-pira pangarep-arepe, kecuali berhasil. Apa hasilnya? Yaiku getun. Hasilnya cuma getun tak besok. Soalnya apa? Dari awal sudah nggak mau nyengkakno ngaji, nggak mau nyengkakno belajar, nggak mau apa itu sregep oleh mencari ilmu agama. Apalagi di akhirat tambah getun. Kalau di dunia getun, di akhirat tambah nemen getune. Wa qilalan den dawake kam min hayain, kam pirang-pirang apane wirang, wa kam ajzin lan pirang-pirang saking apes, wa kam nadamin lan pirang-pirang saking getun, jamin kang agung, tawallada kang metu apa si haya lil insa, tawallada kang metu apa si haya ajz nadam ya wirang apes getun lil insani marang manusa min kasalin saking aras-arasen. Besok-besok sapa wong sing wirang, sapa wong sing apes lan pirang-pirang wong kang getun, jamin kang agung tawala dalil insani kang metu sapa sing azan ngadem marang sapa sing ajas apes lan getun bin insani marang manungsa min kasalin saking aras-arasen. Besok-besok ero dhewe bakal nampak kepada kita yang namanya yaitu getun, isin ya. Terus apa mana? Isin, apes, getun. Besok-besok pasti dirasakan. Pasti dirasakan. Lan nale yang jelas kita malu dengan orang lain sing sregep sak podo-podo golek pengetahuane. Ujune wong pinter ngene awake gak iso. Isin tur getun mikir yo rek besok biyen aku ngono belajar sing temen ya gak datingin tur maneh wong lek gak duwe ilmu niku apes niku apa hina. Kalau ada yang membandingi kita orang yang punya ilmu, jelas lebih mulia orang yang mempunyai ilmu walau orang itu sedikit ilmunya daripada orang yang gak punya ilmu sama sekali. Makanya iyyaka wedya sira an kasalin saking aras-arasen fil bahti ing dalem niti-niti ing dalem ngati-ngati an syubahi saking pira-pira serupane. Makanya kita ini diweling, kita dipesan ojo sampai kula sampean kabeh niki aras-arasen di dalam mencari ilmu. Napa mong tunggale aras-arasen ada? Napa sing ngalang-alangi kula panjenengan niki nglakoni apik sing marang aras-arasen? Wah ada contohnya ono hiburan, kadang-kadang rotok-rotok ngelu-ngelu titik, kadang-kadang ono keganggu kancane, gak usah ngaji lah. Ini harus hati-hati. Ma qad alimta, ma barang qad alimta kang teman-teman wis weruh sira, wa malan barang qad syukka kang teman-teman dinamangake sira min kasalin saking aras-arasen. Kalau kita sudah tahu kepada sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik, yang menjadikan kita timbul dalam hati kita menjadi orang yang pemalas, jadi orang yang ogah mau ngaji, nah itu kita harus waspada. Kita semua harus mampu menanggulangi agar kita semua tidak nantinya menjadi orang yang getun, orang yang hina, orang sing keduwung buri ya.
Waqad qila lan temen-temen didhawuhake al-kasalu utawi aras-arasen mingkillati ta'ammuli iku saking setitike angen-angen, ya. Dan dikatakan aras-arasen atau pemalas itu diakibatkan dari sedikitnya cita-cita, gak punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi dengan niat yang semangat, insya Allah aras-arasan itu bisa kita tanggulangi. Fi manaqibil ilmi ing dalam riwayat ungguli ilmu setitik cita-cita kepingin duwe dadi wong mulya, duwe kepingin duwe dadi ilmu niki di atine niku gak duwe semangat untuk kepingin duwe ilmu niku. Tentang kefadolan ilmu wa fadhailihi lan biro-biro fadilai ilmu, dan tidak punya kepingin tentang keutamaan ilmu. Padahal orang yang kalau mempunyai ilmu itu, kata Gusti Allah, kata firman Allah, apa itu di dalam Al-Quran, bakal akan diberi derajat walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu akan diberi pangkat derajat di dunia, apalagi di akhirat. Fayam bagi moko sayukjo apa ayat iba apa yen to mayahake sapa si talib nafsahu ing awak dhewe ni talib alat taksini ing atase ngasilake ilmu wal jiddi lan nemen-nemeni wal muwadhabati lan ngajekake bita'ammuli kelawan angen-angen fi dha'ilil ilmi ing dalam pira-pira fadilai ilmu fa innal ilma moko setune ilmu ya baqa iku tetep apa ilmu. Maka dari itu kita dianjurkan, bayam bagi kita dianjurkan ayat taiba, kita harus payah dulu, ya, memayahkan diri kita untuk menghasilkan suatu ilmu, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan istiqomah, kontinu, dan dengan niat dan tujuan untuk mencari ilmu dan mencari tentang keutamaan ilmu. Apa keutamaan ilmu itu? Banyak sekali. Karena apa? Fa innal ilma moko situne ilmu iku ya beko tetep apa ilmu. Tidak ada kita mencari harta benda sebanyak-banyaknya, lek mati ya lu, lek mati ya ludes. Siapa yang mati bodohnya? Enggak ada. Tapi kalau kamu mencari ilmu, dapat ilmu banyak, ilmunya dibawa mati, apalagi manfaat ilmunya, luar biasa. Iso menularkan ilmunya, tambah luar biasa. Perbandingan antara harta benda dan ilmu sangat jauh. Kecuali harta benda itu digunakan untuk kebaikan sesuai dengan anjuran ilmu agama, itu beda lagi. Tetapi kalau tujuan murni mencari ilmu dengan murni mencari harta benda, sangat jauh beda. Karena apa? Lek dunya iku digawe tambah suwe tambahan, lek dunya tambah suwe digawe tambahan, Duh, harus jawab. Dunia kalau dipakai tambah habis. Suara betul, habis. Ya, tambah habis. Kalau ilmu dipakai tambah bertambah. Kalau harta benda dipakai tambah habis. Kalau ilmu dipakai contohnya kalau ini ditularno tambah ke ilmu ini. Tambah banyak ilmu kita. Oleh itu lah. Sekarang kamu sabun yang paling gampang ya. Sabun itu apa? Dunia apa ilmu? Tuh, dunia gayen.
Tambah suwe tambah entek apa tambah gede? Tambah entek. Tapi kalau kamu punya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, diajarno nang wong siji loro telu. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Itu bedanya agama dengan apa? Ilmu dengan dunya. Makanya lek dunya itu digawe tambah entek, lek ilmu digawe tambah akeh. Artinya apa? Ilmu lek diamalno hasilnya tambah banyak. Iso wudu dilakoni wudu pahalai besok waktu iki lho pahalai wudu, iso sembahyang dilakoni sembahyang iki pahalai sembahyang, iso ngerti ilmu sedekah dilakoni sedekah, ilmu sedekah tambah akeh tambah mumbruk. Tapi lek dunya digawe tambah biar tambah entek. Kama kola koyo barang kola kang dawuh sapa Amirul Mukminin kang dadi pemerintahe wong mukmin sapa yaiku Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, Robina ridho sapa ingsun Nismatal Jabbari ing pangedume zat kang murba wesesa fina ing dalem ingsun. Makanya Sayyidina Ali itu ridho, ya, ridho atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu orang miskin. Beda dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali enggak punya apa-apa. Tapi dia ridho. Apa? Karena apa? Dia tahu yang penting saya kaya ilmu. Makanya Sayyidina Ali itu kata Rasulullah, Ali itu adalah kuncinya ilmu, kata Rasulullah. Muftahul wa aliyun muftahul ilmu. Jadi Sayyidina Ali adalah kuncinya ilmu. Jadi itulah tentang kula panjenengan niki jangan malas-malas untuk melakukan kebaikan, terutama untuk mencari ilmu. Inilah taklim muta'alim ini menata langkah kita semua agar kita menjadi orang yang tidak celaka, agar kita menjadi orang yang tidak ketun, agar kita menjadi orang yang tidak hina di kemudian hari, apalagi di akhirat nanti. Maka dari itu yang muda-muda terutama janganlah kalian terpengaruh dengan sesuatu hal yang menjadikan kamu malas untuk ngaji, yang menjadikan kamu kendor di dalam mencari ilmu, yang menjadikan kamu pada akhirnya pada makom yang hina. Apa itu makom, Pak? Tempat, ya, pada tempat yang hina. Soalnya orang itu kalau nggak punya ilmu jelas lebih rendah derajatnya daripada orang yang punya ilmu. Walaupun nggak punya pengalaman, punya ilmu agama, sudah. Walaupun nggak kelihatan, Allah itu memberi derajat sendiri. Beda dengan orang yang nggak tahu. Beda. Wajahnya saja kelihatan. Orang yang berilmu sama orang yang enggak itu sudah beda. Kok bisa, Pak? Iya, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Terutama orang yang soleh, orang yang perbuatannya baik, biasanya itu tahu pada orang yang baik. Karena orang baik itu hanya diketahui orang baik, nggak mungkin orang jelek itu mengetahui orang baik, jarang.